Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Selanjutnya, salawat dan salam kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Dr. Setiawati MSI dan Ibu Agnes Fitria MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Nah, perkenalkan, saya Felisa Andini Yusria dengan NIM 21129133. Pada video ini, saya akan menjelaskan analisis mengenai permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu permasalahan pendidikan mengenai mutu atau kualitas pendidikan di Papua. Persoalan pendidikan di Papua sangat memprihatinkan pada saat ini. Banyak masyarakat yang membutuhkan pendidikan yang selayaknya bagi anak mereka. Namun, tidak semua daerah di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk pendidikan yang selayaknya. Belum lagi sarana dan prasarana yang cukup membedakan antara satu daerah dengan daerah yang lain, terutama seprovinsi Papua. Keadaan pendidikan di Papua sangat jelas menurun apabila dilihat dari berbagai sisi, mulai dari tenaga pengajar sampai pada kurikulum. Hal ini menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. Selain itu, kurangnya motivasi dari masyarakat dan rendahnya kualitas guru serta aturan kurikulum yang silih berganti tanpa melihat dan menyesuaikan kondisi di lapangan juga mengakibatkan merosotnya mutu pendidikan di Papua. Nah, faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah mutu pendidikan di Papua yaitu tidak jelasnya keadaan pendidikan, mulai dari tenaga pendidik sampai pada kurikulum yang tidak jelas. Yang kedua yaitu kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Upaya penanggulangan permasalahannya yaitu solusi agar mutu pendidikan di Indonesia meningkat adalah dengan meningkatkan kualitas guru dan kualitas sarana dan prasarana yang ada di setiap sekolah. Tidak hanya di kota, bahkan desa atau pendalaman pun yang jaraknya jauh dari pusat pemerintah juga membutuhkan pendidikan yang memadai. Selanjutnya yaitu permasalahan pendidikan mengenai pemerataan pendidikan di daerah 3T. Pendidikan merupakan salah satu cerminan dan fondasi dari sebuah bangsa. Jika pendidikannya baik, maka berkualitaslah generasi penerusnya. Namun, jika pendidikannya buruk, maka bobroklah negaranya. Berdasarkan data, perkembangan pendidikan Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Menurut Education for All Global Monitoring Report 2011 yang dikeluarkan oleh UNESCO setiap tahun dan berisi hasil pemantauan pendidikan dunia dari 127 negara, Education Development Index atau EDI, Indonesia berada pada posisi ke-69. Indonesia kalah dibandingkan Malaysia dan Brunei. Selain itu, akses pendidikan di Indonesia masih perlu mendapat perhatian. Lebih dari 1,5 juta anak tiap tahun tidak dapat melanjutkan sekolah. Sementara dari sisi kualitas guru dan komitmen mengajar terdapat lebih dari 54% guru memiliki standar kualifikasi yang perlu ditingkatkan dan 13,19% bangunan sekolah dalam kondisi perlu untuk diperbaiki. Faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut ialah yang pertama banyaknya daerah-daerah dan pulau-pulau yang kurang terpantau oleh pemerintah kita, sehingga terjadi ketidakseimbangan dari pendidikan yang berada di kota dan daerah yang kurang terpantau atau lebih sering dikatakan sebagai daerah tertinggal.
Penetapan daerah tertinggal dilakukan berdasarkan usulan menteri dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait dan pemerintah daerah. Upaya penanggulangan permasalahan tersebut yaitu pemerintah wajib untuk melaksanakan pemerataan di bidang pendidikan, baik itu di perkotaan ataupun di daerah 3T sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang. Yang kedua yaitu pendidikan tidak harus dibangun dengan biaya yang mahal, tetapi sekolah bisa membuat badan amal usaha yang menjadi ruh atau biaya operasional pendidikan lebih tanpa melibatkan pembiayaan kepada siswa. Kalaupun siswa dikenai biaya, itu pun harus disesuaikan dengan tingkat pendapatan yang diperoleh oleh orang tua siswa tersebut. Yang ketiga, pemerintah hendaknya mempunyai komitmen untuk mendistribusikan bantuan pendidikan kepada sekolah sesuai dengan kwitansi yang dicairkan dan jangan sampai bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu terhenti di tingkat birokrasi. Yang keempat yaitu pemerintah agar memberikan reward yang menarik agar motivasi para guru yang profesional untuk dapat mengajar di daerah terpencil karena mereka sangat berperan dalam pemerataan pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah. Selanjutnya, permasalahan pendidikan yang ketiga yaitu permasalahan mengenai kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di daerah perbatasan Indonesia, tepatnya di Kalimantan, yaitu perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Tidak kurang dari 20% bangunan SD di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Sebagian besar bangunan SD yang rusak itu berada di daerah perbatasan dengan negara tetangga, tepatnya yaitu Malaysia. Salah satunya SD Negeri 15 Segumon di Kecamatan Sekayam, Sanggau. Selain kerusakan pada sarana belajar, ruang kelas di SD yang berjarak sekitar 4 km dari garis batas negara ini juga masih kurang. Dengan kondisi itu, sehingga sebagian kegiatan belajar mengajar saat ini dialihkan ke bekas bangunan rumah dinas guru di sebelah gedung sekolah. Faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut ialah karena program pembangunan pendidikan itu belum menyeluruh atau belum merata sampai ke daerah perbatasan. Yang kedua yaitu minimnya bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada daerah-daerah perbatasan tersebut. Upaya penanggulangan permasalahan pendidikan ini yaitu membuat sarana prasarana pendidikan atau membuat surat permohonan sarana dan prasarana pendidikan kepada pemerintah agar dapat diberikan sarana yang layak atau yang lebih terjamin ke depannya dengan adanya bantuan dari pemerintah. Permasalahan pendidikan yang keempat yaitu permasalahan pendidikan mengenai efektivitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan demikian, pendidik seperti dosen, guru, atau yang lainnya itu dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna. Efektivitas pendidikan di Indonesia itu sangat rendah. Setelah praktisi pendidikan melakukan penelitian dan survei ke lapangan, salah satu penyebabnya yaitu tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran tersebut dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan pendidik itu tidak tahu goals atau tujuannya, apa yang akan dihasilkan sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Jelas ini merupakan masalah yang terpenting jika kita menginginkan efektivitas dalam suatu pengajaran. Bagaimana mungkin tujuan akan tercapai jika kita tidak tahu apa tujuan kita? Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut yaitu tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan
pembelajaran itu dilaksanakan. Selama ini banyak pendapat beranggapan bahwa pendidikan formal dinilai hanya menjadi formalitas saja untuk membentuk sumber daya manusia di Indonesia. Tidak peduli bagaimana hasil pembelajaran atau outputnya, tidak perlu bagaimana hasil pembelajaran formal tersebut. Yang terpenting adalah telah melaksanakan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan dapat dianggap hebat oleh masyarakat. Nah, upaya penanggulangannya yaitu menyesuaikan keahlian siswa dengan bidangnya atau jurusannya. Misalnya, siswa yang mempunyai keahlian di bidang bahasa itu dimasukkan ke jurusan bahasa atau soshum. Dan yang kedua yaitu menyelesaikan keahlian guru dengan mata pelajaran yang diajarkannya. Dalam artian guru dengan lulusan misalnya guru dengan lulusan pendidikan bahasa Indonesia itu mengajar mata pelajaran lain bukan selain mata pelajaran bahasa Indonesia, seperti guru bahasa Indonesia mengajar matematika, maka itu tidak akan menjadi tidak berhubungan atau outputnya itu akan kurang memuaskan. Yang kelima yaitu masalah pendidikan mengenai efisiensi pendidikan di Indonesia. Pada hakikatnya, masalah efisiensi adalah masalah permasalahan pendidikan yang kelima yaitu masalah mengenai efisiensi pendidikan di Indonesia. Pada hakikatnya, masalah efisiensi adalah masalah pengelolaan pendidikan, terutama dalam pemanfaatan daya dan sumber daya manusia. Efisiensi sendiri artinya yaitu menggunakan tenaga dengan daya sekecilnya untuk memperoleh hasil yang output yang sebesarnya. Jadi, jika pendidikan di Indonesia efisien, ialah dengan tenaga dan dana yang terbatas dapat dihasilkan sejumlah besar lulusan yang berkualitas tinggi. Oleh sebab itu, keterpaduan pengelolaan pendidikan harus tampak di antara semua unsur dan unit yang ada di sekolah negeri maupun swasta, pendidikan sekolah maupun luar sekolah, antar lembaga, dan unit jajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan lainnya. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan efisiensi ini yaitu masalah efisiensi pendidikan itu berakar pada tenaga pendidikan, peserta didik, kurikulum, program belajar dan pembelajaran, sarana dan suasana sosial budaya di suatu wilayah tersebut. Upaya penanggulangan efisiensi pendidikan di Indonesia yaitu dengan mengoptimalkan tenaga pendidik dan mencukupkan sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya yaitu dengan menyempurnakan kurikulum. Setelah pendidikan yang keenam yaitu masalah pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik bukan misalnya pendidik bukan berasal dari lulusan yang sesuai, maksudnya terkadang terdapat tenaga pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan jurusannya. Contoh, pendidik yang merupakan lulusan matematika mengajar bahasa Indonesia. Hal ini secara tidak langsung itu akan menjadi masalah pendidikan di Indonesia. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 28 Ayat 2 itu sudah dijelaskan bahwa pendidik itu harus sesuai dengan ijazah dan sertifikat keahlian yang relevan dengan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya itu pendidik kurang menguasai dari 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik maupun tenaga kependidikan, sehingga hal ini menyebabkan adanya masalah kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan yang kurang baik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 8 telah dijelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi yang salah satu diantaranya kompetensi, dan diperjelas dalam pasal 10 ayat 1 yang berbunyi kompetensi guru sebagaimana dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini yaitu
kurangnya pengangkatan guru-guru yang kompeten. Selanjutnya yaitu sedikitnya gaji honorer sehingga tidak optimal dalam menjalankan tugasnya. Upaya untuk penanggulangan permasalahan pendidikan ini yaitu dengan menambah permintaan formasi guru ASN di sekolah-sekolah. Yang kedua yaitu untuk memberikan pelatihan pada guru seperti pelatihan profesi guru atau pendidikan profesi guru. Selanjutnya, masalah pendidikan yang ketujuh yaitu tentang masalah relevansi pendidikan di Indonesia. Masalah relevansi adalah masalah yang timbul karena tidak sesuainya sistem pendidikan dengan pembangunan nasional setara kebutuhan perorangan, keluarga, dan masyarakat baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam seperti sektor produksi, sektor jasa, dan sektor jasa, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Jika sistem pendidikan menghasilkan luaran yang dapat mengisi semua sektor pembangunan yang baik, yang aktual maupun yang potensial dengan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja, maka relevansi pendidikan itu dapat dianggap tinggi. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini yaitu diantaranya lembaga pendidikan, sistem pendidikan, proses pendidikan, dan output atau hasil pendidikan. Upaya untuk penanggulangan masalah ini ialah yang pertama, meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Diperlukan proses seleksi yang ketat dan tepat agar memperoleh tenaga pendidik yang benar-benar memiliki kualitas tinggi. Pendidik yang berkualitas tinggi tentunya dapat membantu terciptanya peserta didik yang berkualitas pula. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana pendidikan yang cukup. Semua lembaga pendidikan harus dicukupi sarana dan prasarananya agar proses pendidikan itu berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu sistem pendidikan yang tepat. Kurikulum 2013 yang sedang berlangsung di beberapa sekolah harus dilanjutkan dan dikembangkan lagi. Seluruh sekolah di Indonesia harus menggunakan kurikulum yang berlaku. Hal ini akan dapat membantu meningkatkan kualitas peserta didik. Selanjutnya yaitu tujuan dari pendidikan yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat diganti dengan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman atau yang update dengan zaman serta pembangunan pendidikan. Berikut referensi dari kutipan yang telah saya ambil yang telah ada pada Word di share screen ini. Demikianlah penjelasan saya mengenai analisis berbagai permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Saya Frisa Ani Yusria, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.